kemarin saya pesankan di akhir pertemuan kita, kalau teman-teman punya bahan untuk diskusi mengenai optimasi, terutama yang kaitannya nanti dengan materi tesis, nanti kita bisa bahas dan diskusikan bersama. Sebagai pengantar awalnya, mungkin untuk teman-teman yang bukan dari teknologi farmasi di S1-nya, kita akan belajar atau memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan optimasi. Jadi kalau dari pengertian secara definisi, optimasi adalah suatu metode atau desain eksperimen yang digunakan untuk memudahkan atau dengan tujuan untuk memudahkan dan menyusun serta menginterpretasikan data secara matematis. Jadi definisi sederhananya kalau optimasi itu intinya akan atau satu proses yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu hal yang optimal. Maksudnya kalau dalam hal ini kalau kita bicara tentang teknik farmasi, itu proses optimasi biasanya dilakukan untuk menentukan uh, satu formula, kemudian menentukan artinya formula komponen-komponen eksipiennya, apa dari mulai jenis eksipien, kemudian jumlah atau konsentrasi dengan eksipien di dalam satu formula, karena kita tahu eksipien itu sangat banyak sekali, variasinya sangat banyak sekali, dan satu barang itu tidak bisa digunakan satu tujuan. Misalkan CMC kan media servus itu kan eksipien yang banyak fungsi. Kenapa saya katakan fungsi? Karena bisa digunakan untuk beberapa atau berbagai macam bentuk sediaan. Tapi dia artinya kalau digunakan untuk beberapa bentuk sediaan, pasti dia perlu fungsi yang banyak juga. Sebagai contoh misalnya sih CMCNA di tablet kita bisa gunakan sebagai pengikat. Tapi kalau kita bicara tentang CMCNA di dalam sediaan gel, tentunya bukan pengikat lagi, tapi dia sebagai jaring gel. Kemudian penggunaan CMCNA juga tidak hanya di tablet, tapi kita bisa gunakan di suspensi sebagai suspension, di emulsi sebagai emulgator gitu. Jadi yang tadi saya katakan satu tidaknya digunakan untuk satu tujuan tertentu pada satu sediaan, tapi banyak pilihannya. Nah, pada waktu kita sudah menentukan jenisnya saja, itu karena satu fungsi, misalkan kayak tadi mengikat itu tidak hanya CMC, kalau tadi CMC tidak hanya sebagai pengikat, tapi banyak yang eh, tadi saya sampaikan bahwa satu eksipien atau satu tujuan penambahan eksipien itu punya banyak variasi atau alternatif bahannya. Itu yang saya maksudkan, misalkan kita membuat gel, sediaan gel, komponen utama kan otomatis jaring agent. Nah, dengan fungsi yang jaring agent itu tidak hanya bisa menggunakan CMCNA, tapi kita bisa menggunakan bahan yang lainnya. Misalkan kita bisa menggunakan HPMC, kita bisa menggunakan Barbomer gitu. Jadi kalau tadi satu bahan bisa digunakan untuk banyak fungsi, ini satu fungsi bisa digunakan pilihan punya banyak pilihan eksipien. Nah, tentunya untuk memilih eksipien dari mulai jenisnya dan konsentrasi yang diperlukan untuk satu sediaan tertentu itu kan pasti butuh satu perencanaan, atau tidak bisa kita asal yang penting saya mau membuat gel senyawa X gitu atau senyawa A, saya copot aja nih gel yang X ini menggunakan CMCN. Maka tidak tidak semudah itu kalau kita bicara di industri. Kenapa kok tidak semudah itu? Karena di industri itu pembuatannya tidak hanya membuat satu atau dua. Tuh, kalau kita bicara gel kan
bentuk sediaannya dalam kemasannya dalam bentuk tidak membuat hanya satu dua atau lima tuk, tapi bisa jadi ribuan bahkan jutaan untuk satu kali produksi. Jadi semua yang dilakukan di industri itu pasti dengan perhitungan, tidak bisa asal trial error. Kalau di mungkin kita masih bisa, oh nih saya milih nih CMCNA, hasilnya nanti kalau saya menggunakan nya CMCNA hasilnya akan seperti apa. Oh kalau jelek saya ganti lagi dengan FPMC. Oh, kalau ganti dengan FPMC ternyata masih jelek, saya ganti dengan karbol pokok. Karena kelebihannya karbol ini lebih mudah aplikasinya misalkan. Cuman dia tidak bisa membentuk layer yang baik kalau kita buat dalam sediaan gel. Kita harus kombinasikan dengan apa nih? Oh, dengan kombinasikan dengan bahan yang lain yang ternyata hasilnya lebih baik. Tapi kan itu namanya trial error. Artinya mencoba, kita melakukan studi, kemudian dapat satu bahan, kita coba hasil sediaan dari hasil percobaan tersebut ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita ganti lagi. Oh, ternyata masih tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ganti lagi dengan bahan yang ketiga, tidak sesuai lagi. Terus kita lakukan analisis gitu, kalau dengan bahan A ternyata punya kekurangan, punya kelebihan, B punya kekurangan dan kelebihan, kemudian kita kombinasikan, itu kan namanya trial error. Tidak melakukan eh, sesuatu tanpa perhitungan. Nah, dengan proses optimasi itu bahasa mudahnya kita melakukan satu percobaan itu dengan memperhitungkan secara matematis, tidak hanya asal oh saya pakai CMC hasilnya jelek, viskositasnya masih turun, saya tambahkan CMC-nya lagi, kalau masih kurang berarti saya tambahkan HPMC. Itu kan namanya asal coba-coba gitulah. Kalau proses optimasi ini tidak asal mencoba, tapi kita memperhitungkan secara matematis, sehingga di sini proses optimasi itu punya tujuan, dia dapat memperhitungkan hasil dengan pilihan metode tertentu, sehingga otomatis karena sudah diperhitungkan antara waktu dan biayanya itu lebih efisien. Jadi tujuan utama dari optimasi itu untuk efisiensi waktu dan biaya, sampai kita dapatkan satu sediaan atau satu komponen. Artinya kenapa saya tidak hanya berbicara tentang sediaan, karena proses optimasi tidak hanya dilakukan pada formulasi, tapi kita bisa lakukan pada metode pembuatan, kemudian pada penentuan uh, penggunaan bahan pengemas misalkan, atau tahapan produksi misalkan pengeringan atau proses homogenis, proses pencampuran untuk mendapatkan campuran yang mungkin itu butuh waktunya berapa, kecepatan pengadukannya berapa, apakah ada suhu yang kita perlukan supaya hasilnya itu nanti mungkin atau tidak. Itu kita bisa lakukan dengan optimasi tanpa kita melakukan trial error yang tentunya membutuhkan waktu, biaya yang lebih besar dibandingkan dengan uh, satu desain eksperimental yang kita istilahkan dengan proses optimasi. Nah, uh, mohon maaf sedikit.
Maaf, berbeda. Di proses optimasi sendiri itu kita punya beberapa metode. Yang pertama ada metode SRD atau Simple Practice Design. Nah, kalau tadi saya bilang bahwa optimasi itu adalah perhitungan secara matematis, tentunya kalau kita bicara tentang perhitungan matematis berarti ada rumusnya. Kalau di optimasi itu istilahnya adalah persamaan untuk menentukan secara matematis itu bersama. Kalau di SMT kita punya Y sama dengan BA kali A plus BB kali B plus BAB kali A kali B. Ini bisa dikatakan BA atau B1. Atau ada yang mengistilahkan kalau di jurnal ada X1, XA. Itu hanya istilah saja tapi pengertiannya hampir sama. Jadi ini B1 kali A, B2 kali B, B1 2 kali A. Satu ini adalah koefisien B1 itu koefisien dari variabel pertama atau variabel A. Kalau kita punya dua variabel berarti variabelnya A dan B. B1 itu koefisien yang dipengaruhi oleh A. Karena kita punya dua variabel atau dua faktor. Jadi istilah variabel itu sama seperti faktor. Misalkan kita mau melakukan optimasi dua nih. Kalau tadi kita bilang bicara tentang chilling agent, misalkan kita punya CMC sama HPMC misal, kita mau melakukan formulasi gel, kita punya chilling agentnya CMC sama HPMC. Berarti CMC itu sebagai faktor A, HPMC sebagai faktor B atau faktor kedua. Nah, B1 itu adalah koefisien yang dipengaruhi oleh faktor A. Kalau A-nya CMC berarti koefisien yang dipengaruhi oleh CMC. A ini adalah proporsi dari CMC, B2 itu adalah koefisien yang dipengaruhi oleh HPMC, B itu adalah faktor atau komponen dari HPMC, B12 itu interaksi antara HPMC dan CMC. Nah, Y ini adalah respon. Respon yang dimaksud itu adalah parameter pengujiannya. Karena pada waktu kita menentukan satu nilai optimasi, pastikan harus ada dasarnya. Parameter yang menjadikan dasarnya adalah parameternya. Artinya kita bisa mengatakan, oh ya, ini komponennya yang paling baik itu kan pasti punya parameter standar dikatakan baik itu seperti apa. Misalkan dikatakan baik itu punya pH-nya 6 gitu atau pH-nya 7,4 berarti itu adalah harga Y-nya. Y-nya ini adalah respon dari pH-nya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian yang kedua ada factorial design. Persamaannya berbeda dengan SRD. Kalau di SRD tadi Y sama dengan B1 kali A atau BA kali A, tapi kalau di factorial design Y sama dengan B0. Ke belakangnya pengertiannya sama. Jadi B1 itu adalah koefisien yang dipengaruhi oleh faktor pertama atau A, B2 itu adalah koefisien yang dipengaruhi oleh faktor kedua atau B. Ini interaksi antara faktor pertama dan faktor kedua. Nah, B0 itu yang tidak dipengaruhi jadi kalau kita berapa pengaruh kita sebenarnya seberapa besar pengaruh A dan B-nya kita bisa lihat dari atau membandingkan antara B1, B2 dengan B0. Misalkan ini sudah punya B0-nya 2, ini 3, berarti B1 3, berarti kita bisa mengasumsikan bahwa oh ya ternyata kalau tanpa pengaruh A dan B aja dia sudah punya nilai 2, tapi ada pengaruhnya di sini A itu 3, berarti kan ada peningkatan. Ternyata dengan adanya A ada satu peningkatan pengaruh dari faktor A-nya itu terhadap harga ini. Ini terkait dengan persamaan untuk proses optimasi. Nah, proses optimasi sendiri itu ada, kalau tadi kita bicara tentang metode optimasi, kalau aplikasinya atau softwarenya itu kita bisa menggunakan desain expert. Sebenarnya tidak hanya desain expert yang bisa digunakan untuk optimasi, macam-macam bisa kita menggunakan Minitab atau software yang lain, tapi yang sering banyak digunakan di publikasi jurnal itu kita menggunakan desain expert. Nah, yang harus teman-teman pahami, desain expert ini adalah software.
modul atau yang dia hanya membantu membantu mendesainkan bagaimana desain percobaannya, kemudian membantu menganalisis, memperhitungkan tadi, menentukan rumusnya, kemudian hasil interpretasinya bagaimana. Tapi secara garis besar desain Ibu, izin. konteksnya, iya. Suaranya kecil, Bu. Oh ya, ini masih sudah Mbak Leli? Masih, Ibu. Padahal saya sudah pakai headset. Sudah? Iya, sudah yang terakhir, Ibu. Oke. Eh, intinya desain expert ini hanya software atau alat. Jadi bukan berarti kalau kita menggunakan desain expert pasti hasilnya akan benar. Tapi kembali lagi, kalau ini alat, ya anggap aja ini kalkulator. Kalkulator itu dia bisa menghitung benar kalau kita input angkanya benar. 2 kali 5 itu sama dengan 10. Kalkulator bisa menampilkan 10 kalau kita benar memencet 2 kali perintahnya mengalihkan dengan 5. Kalau begitu kita salah memberikan perintah atau input datanya ke kalkulator, ya pasti nanti hasilnya tidak akan benar. Sama seperti desain expert bisa memprediksi nilai optimalnya dengan tepat atau tidak, itu tergantung kita menyampaikan ke software kriteria optimasi yang kita mau itu seperti apa, sama pada waktu input angkanya atau eh, data-data yang kita jadikan sebagai pertimbangan pada waktu proses optimasi itu tepat. Kalau inputnya salah, ya otomatis hasilnya belakang akan salah. Jadi desain expert tidak bisa menganalisis bahwa oh ini angkanya harusnya ke sini nih, oh angkanya ini harusnya ke parameter ini nih, oh Anda salah memasukkan angka ini. Desain expert tidak bisa melakukan analisis itu. Desain expert hanya bisa memperhitungkan secara matematika berdasarkan data yang kita masukkan. Jadi kalau datanya salah, ya pasti analisisnya atau hasil eh, optimasinya juga akan salah. Mungkin kita bisa langsung masuk ke kasus saja untuk SRD. Saya punya optimasi formula dari kolang kaling atau masker jelly. Kolang kaling dengan menggunakan kombinasi antara PVA dan CMCNA sebagai gelling agent dengan metode SLD. Jadi pada waktu proses optimasi yang harus kita tentukan dulu adalah pertama menentukan faktor yang mau kita optimasi. Yang mau dioptimasi apa nih? Kalau kasus pertama kita berarti yang akan dioptimasi adalah PVA sama CMCNA-nya. Berarti kita tahu, oh ya, faktor optimasi kita ada dua, PVA dan CMCNA. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita masukkan ke desain expert. Oh ya, ini ada dua faktor. Berarti nanti di bagian faktornya kita tulis angka 2, kemudian di nama faktornya kita tuliskan PVA dan CMCNA. Nah, pada waktu kita mau menentukan atau melakukan analisis dengan menggunakan desain expert, selain menentukan faktor, kita harus tahu dulu metode optimasinya apa. Karena nanti akan berpengaruh di softwarenya, itu kita harus memilih dulu apakah kita mau menggunakan RSD atau mau menggunakan SLD atau menggunakan FD. Jadi banyak pilihan di situ. Kita tentukan dulu, oh ya kalau di kasus yang pertama ini jelas-jelas di uh, judulnya sudah tertulis SLD. Berarti ini jelas metodenya adalah SLD. Kemudian kita melakukan optimasi dua faktor, yaitu PVA dan CMCNA. Kemudian nanti kita akan dapatkan eh, rancangan optimasi. Nah, ini yang membuat rancangan optimasi adalah desain expert. Karena kita melakukan optimasi antara PVA dan CMCNA, kita tentukan dulu berapa rentang terendah dan tertingginya dari CMCNA dan PVA. Kalau kita lihat kasus di sini, contoh di jurnal ini, berarti kan kita punya rentang terendahnya adalah 10, rentang tertingginya adalah 15.
Kemudian yang CM-CMA kita punya rentang terendahnya adalah 0,5, tertingginya adalah 5,5. Nah, ini kita masukkan juga ke desain expert, baru nanti dari desain expert akan membuatkan rancangan. Nah, yang dinamakan sebagai rencana optimasi itu yang seperti ini. Kemudian selain tadi menentukan faktor, menentukan metode, kemudian menentukan rentang konsentrasi yang mau kita optimasi, pada waktu kita mau melakukan optimasi juga harus menentukan respon optimasinya apa. Kita harus tahu dulu yang mau kita buat apa, pertimbangannya pertama seperti itu, yang mau kita optimasi apa. Dari yang mau kita optimasi itu, kita bisa tahu nilai yang optimal itu dengan parameter apa, sehingga ditentukan dulu parameternya. Dalam kasus ini kita punya 5 parameter. Yang pertama ada pH, waktu mengering, ada daya sebar, ada daya lekat, ada aktivitas antioksidan atau IC50. Yang dalam kasus ini, nanti kalau kasusnya berbeda juga pasti akan berbeda dulu. Jadi pada waktu kita mau melakukan proses optimasi dan pada waktu kita mau menggunakan desain expert, yang harus diketahui pertama adalah metode optimasi yang mau kita pakai itu apa, kemudian faktor optimasi itu kita mau pakai berapa, dan apa faktornya, kemudian menentukan rentang dari masing-masing faktornya, dan yang terakhir kita menentukan responnya apa yang mau kita gunakan. Yang harus digarisbawahi di sini, respon optimasi itu harus yang kuantitatif, artinya dalam bentuk angka, tidak bisa dalam bentuk deskripsi yang misalkan bentuknya bulat, lonjong, itu tidak bisa kita input ke desain expert, kemudian dilakukan analisis, tidak bisa, harus dalam bentuk angka. Jadi dia, karena tadi pengertian utamanya adalah memperhitungkan secara matematis, ya jelas harus ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya, dia tidak bisa melakukan analisis. Jadi pada waktu menentukan respon, yang harus diperhatikan respon yang dijadikan sebagai dasar penentuan optimasi atau optimum, atau menentukan hal yang optimum, itu harus yang dari angkanya, ya kita tidak bisa gunakan sebagai respon. Itu yang pertama. Nah, kalau kasus pertama ini, kita langsung coba dengan menggunakan desain expert sama-sama ya. Teman-teman sudah install aplikasi desain expertnya? Udah Ibu. Oke, terima kasih Metro. Kalau sudah, kita buka dulu desain expertnya. Atau sampai sini ada yang mau didiskusikan mungkin dari materi skripsinya, tesisnya. Mas Metro ambil tesis apa? Saya izin Bu ngambil Mm-mm. studi potensi nanostructure lipid carriers pada bahan alam laut ulvalactuca sebagai agen anti kanker serviks itu. Nano apa Mas? Nanostructure lipid carriers NLC Bu. Oh, optimasi di situnya. Iya Ibu. Oke, menarik sekali itu Mas Metro. Berarti melakukan optimasi di pembuatan nanonya begitu ya. Terima kasih. Makasih ya. Yuk, tampilannya sekarang teman-teman buka dulu desain expertnya, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kita coba dengan menggunakan eh, data pertama tadi atau kasus pertama yang tadi saya kita punya kasus ini. Tadi kita tetapkan dulu jumlah faktornya ada berapa. Oh, faktornya ada 2. Metode yang digunakan adalah simple practice design. Nah, untuk proses analisisnya, kalau teman-teman sudah buka desain expert, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian di bagian kiri atas itu akan keluar file. Anda klik aja, pilih new design. Anda boleh lewat file di atas ini atau bisa menggunakan tampilan yang ada di tengah ini. Tinggal diklik new design. Nanti akan keluar tampilan seperti ini.
yang sudah diinstal bisa dicoba, kalau ada kendala boleh konfirmasi ke saya. Nah, karena tadi contohnya itu SLD, berarti kita pilih metodenya adalah SLD di bagian ini. Kemudian kenapa kok tadi saya bilang kita harus tahu dulu jumlah komponennya, karena begitu kita memilih metode itu yang ditanyakan sama software adalah jumlah komponennya dulu. Jadi kalau kita sudah pilih SLD, nanti akan keluar tampilan seperti ini atau worksheet ini. Di sini kita harus memberikan informasi kepada software, jumlah komponennya berapa, komponennya ada apa saja. Nah, di kasus pertama kita punya 2 komponen. Berarti di sini dituliskan atau kita masukkan angka 2. Kemudian dari masing-masing komponennya. Komponen pertama kita punya tadi ada PVA. Berarti di sini tulis PVA. Komponen kedua kita punya CMCNA. Tinggal tulis saja CMCNA. Di kasus tadi kita punya PVA rentangnya berapa? Ada yang masih ingat? Slide yang ini. Tadi kan saya katakan pertama menentukan metode dulu, kemudian menentukan jumlah faktornya. Setelah menentukan jumlah faktor, menentukan rentangnya. Karena di desain expert, setelah menentukan jumlah faktor, menentukan apa faktornya, kita harus menyampaikan ke desain expert rentang antar masing-masing faktor itu berapa. Kalau dari sini PVA-nya ada berapa rentangnya? Rentang itu konsentrasi tertinggi dan konsentrasi terendah dari PPA dan CMCNA. Kalau dari slide ini ada berapa? PPA-nya 15. 10 yang tinggi. coba dianalisis dulu kalau yang jawab 10. Apakah tidak ada angka yang lebih tinggi daripada 10? 15, Ibu. 15, berarti kita paling kecilnya berapa angkanya? 10, Ibu. 10. Berarti kita punya rentang terendahnya 10, tertingginya 15. Kita masukkan saja di sini. Kemudian tertingginya kita punya. Terus faktor yang kedua di CMCNA 0,5, Ibu. Oke, 0,5 sampai 5,5. Berarti ini 0,5 dituliskan sampai 5,5. Selanjutnya, sebelum kita next, kita berikan informasi kepada software total dari faktor kita itu rentangnya di berapa. Untuk menuliskan total di sini, Anda bisa menambahkan rentang terendah dari faktor pertama ditambahkan dengan rentang tertinggi dari faktor kedua, atau menambahkan antara rentang tertinggi dari faktor pertama ditambahkan dengan rentang terendah dari faktor kedua. Jadi penambahan silang. Ini 10 ditambah 5,5 ketemu 15,5, atau 15 ditambah dengan 0,5 ketemunya 15,5. Karena persyaratannya jadi ini harus sama. Penjumlahan antara rentang terendah dari faktor pertama dan tertinggi dari faktor kedua, atau tertinggi faktor pertama dan terendah faktor kedua, itu harus sama. Tinggal ditulis di sini berarti 15,5. Dan kita next. Nah, kita sampaikan ke software, kita mau melakukan analisis dengan berapa replikasi. Misalkan dalam hal ini kita menggunakan 5 replikasi, berarti melakukan 2 replikatnya kita ganti dengan kali. Dan kita next. Tadi saya sampaikan selain metode optimasi, kemudian faktor optimasi, rentang masing-masing faktor, selanjutnya yang harus kita persiapkan pada waktu kita melakukan optimasi adalah responnya. Karena di worksheet selanjutnya
kita harus menyampaikan berapa respon yang kita gunakan untuk optimasi. Kalau kasus kita itu ada di slide 9 ini. Ada berapa responnya? 5 respon. 5, Ibu. Ada 5. Jadi Anda tinggal tuliskan di sini angka 5. Yang pertama tinggal ditulis nama responnya apa saja. Pertama pH. Kemudian kita punya waktu mengering. Kemudian yang ketiga kita punya daya sebar. Yang terakhir kita punya aktivitas antioksigen yang dalam hal ini disebut atau IC5 yang kita finish. Nah, ini yang disebut sebagai rancangan optimasi. Jadi, kalau teman-teman mau melakukan optimasi atau melakukan nanti di materi tesisnya itu mau melakukan optimasi, teman-teman membuka desain expert harusnya di awal. Artinya pada waktu penyusunan proposal atau sebelum ujian proposal, teman-teman membuka desain. Karena teman-teman harus menampilkan desain itu di dalam proposal dan teman-teman bisa mendapatkan desainnya atau rancangan optimasi itu dari desain expert. Nah, kalau sudah sampai sini, teman-teman jadi tahu, oh ya, rancangan optimasi saya ada 10 RAM. Di mana komponen A-nya yang untuk RAM pertama adalah 12,5, yang kedua adalah 3. Yang kedua, komponen PVA-nya adalah 15 bagian atau 15%, CMCNA-nya adalah 0,5. Sampai ke bawah, sampai ada 10 RAM. Di RAM ke-10 itu kita punya PVA 12,5 dan CMCNA-nya adalah 3. Jadi ini harus dibuka atau harus dilihat sebelum Anda melakukan ujian proposal kalau saran saya. Jadi ini harus diperhitungkan atau dirancang dengan menggunakan desain expert itu dari awal. Nah, kalau ini sudah didapatkan rancangannya, kemudian teman-teman melakukan ujian proposal, setelah itu kita akan pengambilan data. Nah, koleksi datanya atau pengambilan datanya itu kan dengan cara membuat sediaannya dengan formula yang mengandung masing-masing komponen sesuai dengan rancangan optimasi ini. Jadi 10 run ini kita buat semuanya dari 10 run ini. Run pertama dengan menggunakan 12,5, CMC-nya 3, run kedua menggunakan 15 dan 0,5 sampai terakhir run ke-10 12,5 dan 3 ini dibuat masing-masing. Berarti kita punya 10 run. Kemudian diuji, dilakukan pengujian sesuai dengan respon yang kita rencanakan. Ada 5 respon, berarti yang pertama diuji dengan pH. Jadi formula 1 atau run 1 kita uji pH-nya. Formula kedua diuji pH-nya sampai kita dapatkan hasil pH dari sebuah. Begitu juga dengan waktu mengering, daya sebar, daya lekat, dan nilai aktivitas antioksidan atau acidity. Ini semuanya harus punya datanya. Nah, dalam hal ini atau untuk proses pengenalan pertama, ini sudah ada datanya karena kita mengambil dari jurnal. Kita punya 10 run dengan data yang seperti ini. Untuk pH misalkan. pH-nya yang pertama, run pertama adalah 5,98, yang kedua 5,7, yang ketiga 5,63, sampai ke run 10 yang kita dapatkan pH-nya 5,49. Nah, angka ini, angka yang ada di slide ke-9 ini, Anda masukkan ke dalam desain expert sesuai dengan parameternya masing-masing. Jadi nilai pH ya dimasukkan ke dalam kolom pH. Waktu mengering, angka waktu mengering ini juga harus dimasukkan di kolom waktu mengering. Daya sebar itu kita masukkan nilai daya sebar, daya lekat, acidity, ya acidity. Yang harus diperhatikan pertama adalah run pertama yang ada di desain expert itu 12,5 PVA-nya dan CMC-nya adalah 3.
kita harus menganalisis dulu. Hasil pertama dari pH untuk run pertama yang ada di jurnal, itu pH-nya run pertama 5,98. Anda jangan langsung masukkan angka 5,98 ini ke kolom ini. Tapi Anda harus analisis dulu atau harus dilihat dulu. Run pertama di jurnal itu PVA dan CMC-nya berapa? Oh, PVA dan CMCNA-nya itu run pertama 10 dan 5,5. Artinya, angka pH 5,98 di sini itu didapatkan dari hasil pengujian pH pada sediaan gel dengan proporsi PVA-nya 10 dan CMCN-nya 5,5. Ya, pada waktu memasukkan ke dalam desain expert, jangan Anda masukkan ke sini. Karena kalau Anda masukkan di kolom ini adalah nilai pH dari sediaan dengan PVA 12,5 dan CMCN-nya 3. Padahal tadi 5,9 itu kita dapatkan dari 10 dan 5,5. Ya kalau itu punya 10 dan 5,5 ya Anda masukkan di run keempat. 10 dan 5,5 di sini dituliskan 5,9. Jadi jangan bingung kalau urutannya antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain atau mungkin urutannya dengan yang saya tampilkan di sini tidak sama dengan yang ada di Anda. Kalau di saya run pertamanya 12,5 dan 3, punya Anda mungkin ada yang 15 dan 0,5, ada juga yang 10 dan 5,5. Jangan bingung. Yang penting pada waktu input data itu sudah sesuai. Yang tadi saya bilang, oh di slide ini atau di jurnal 5,9, 5,98 itu run 1. 5,98 run 1 itu didapatkan dari formula yang 10,55. Yang kita lihat jangan run satunya, tapi angka ini. 10,55. Sehingga di desain expert ya kita masukkan di yang proporsi 10 dan 5,5. Jangan sampai mentang-mentang run 1, terus kita masukkan di sini 5,98. Anda salah, karena 5,9 itu bukan punya 12,5 dan 3, tapi punya 10 dan 5,5. Ya kita masukkan ke kolom yang tepat. Sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa harus dipahami dari awal bahwa desain expert itu bukan dewa. Artinya kalau seolah memasukkan dia pasti akan menolak, itu tidak. Apapun yang kita masukkan itu yang dia pertimbangkan untuk perhitungan optimasi. Sehingga kalau kita tidak tepat memasukkannya, pasti ya hasil perhitungan optimasinya tidak akan sesuai. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kira-kira hasil yang pH 5,7 ini dari run 12,5 dan 3. Ini kita punya 12,5 dan 3 di sini. Sehingga kita bisa memasukkan angka hasil pH 5,7 itu dari run pertama ini. Tuliskan saja 5,7. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Banyak, Bu. Silakan Mas Damika. Ini saya ada formasinya ini yang di desain expertnya ini 12,5 banding 3 itu 2 kali, Bu. Ya saya juga Mas. Ini dari run 1 dan run 10. Oh gitu. Kenapa Terus kok bisa seperti itu? Tadi kita menyampaikan ke desain expert bahwa number of run to replicate-nya kita kan tadi 5. Artinya kita mau melakukan 5 replikasi. Jadi desainnya pasti ada pengulangan. Hanya saja pengulangannya sebarannya tidak sama. Artinya gini, 12,5 dan 3 itu ada 2. Bukan berarti 15 dan 0,5 juga ada 2. Tapi ternyata di sini 15,5 ada 3. Di run 2, run 3 sama run 6. Jadi ada pengulangan tapi sebarannya tidak sama. Dan biasanya desain expert meminta 2, 1 atau 2 atau bahkan 3 yang tanpa replikasi. Contohnya ini 13,75 dan 1,75, 12,25 dan 4,25. Biasanya dia minta satu data tambahan antara 0 dan 0,5, antara
rentang terendah dan nilai tengah, atau nilai tengah dengan rentang tertingginya. Dia minta 1 titik di situ sebagai pertimbangan pada waktu analisis. Makanya tadi di awal saya katakan Anda sebaiknya buka optimasi itu di awal sekali sebelum Anda menyusun proposal. Jadi ini harus dibuka dulu. Akan kurang sesuai atau kurang tepat kalau Anda membuka desain expertnya setelah dapat data baru membuka desain expert. Nanti pasti akan kaget loh, kok ternyata data yang saya dapatkan itu rancangannya tidak sama dengan rancangan optimasi yang ada di desain expert, sehingga itu dilakukan di awal. Kalau tadi Mas Darmika menyampaikan ada 2, iya betul, 12,5 dan 3-nya ada 2. Ini teman-teman bisa lihat di hasil analisis desain expertnya masing-masing, 12,5-nya 12,5 dan 3 ada 2. 15 dan 0,5 itu kita punya 3, 10 dan 5,5 itu juga kita punya 3, dan 13,75 dan 1,75 itu kita punya 1, 11,25 dan 4,25 kita. Begitu Mas Darmika. Iya, Bu. Terus nanti masukkan datanya itu kemana, Bu? Miliknya yang siapa itu, Bu? Yang PH respon tadi. Yang penting pH tadi punya proporsinya dia. Kayak yang ini misalkan. Ya kan itu akan ada yang 2, 3 itu. Oh, enggak apa-apa. Mau yang pertama dulu apa yang misalkan yang dimaksudkan mungkin ini ya 10,5, 10 dan Iya. 5,5, 10 dan 5,5. Ini mau yang dimasukkan mana dulu? Mau mana dulu terserah, asalkan pada waktu memasukkan nilai pH di 10 dan 5,5 yang pertama itu yang dimasukkan run kedua, di parameter yang lainnya juga sama. Jangan sampai misalkan tadi kita punya 10,5-nya run 1, run 3, run 1, 4 sama 7 ya. 1, 4, 7. Nah, pH kita pada waktu tadi ketemu 10 dan 5,5 yang pertama pH-nya dimasukkan 5,98, tapi nanti pada waktu kita memasukkan angka waktu mengering ternyata dimasukkan 18. Ya jangan, ya 5,98 itu pasangannya dengan 19. Kalau Mas Darmika memasukkan pH-nya 5,81, ya waktu mengeringnya 18. Urutannya mau siapa dulu tidak masalah, yang penting itu punya run yang sama. Jangan sampai satu parameter menggunakan run yang pertama, parameter yang kedua menggunakan run kedua, parameter yang ketiga menggunakan run ketiga, pengulangan yang ketiga. Tidak masalah mau mana dulu yang Darmika. Sekarang dicoba dimasukkan Mas Darmika. Nanti kita lihat apakah hasil analisisnya sama atau tidak. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ibu izin bertanya, Bu. Iya, Mbak Leli. Bu, untuk menentukan batas atas sama batas bawah itu kan kalau saya kan ngambilnya dari Handbook of Party Excipient. Handbooknya Excipient itu, Bu. Nah, kadang kan di situ kan misal ada tertera 4 sampai 10. Nah, cuman kan kadang tuh kita mikirnya tuh kita mau bikin sediaannya tuh seberapa dulu gitu kan, Bu. Sedikit atau banyak. Nah, itu tuh berpengaruh atau tidak gitu, Bu. Soalnya kemarin saya tuh konsul dengan teman yang mungkin jago juga di desain expert, itu tuh dipertimbangkan gitu, Bu, jumlah dari total apa ya, total bahan nantinya yang kita sediaan Jumlah hasil sediaan ya. yang iya, sediaan Oke. hasilnya nanti tuh berapa gitu.
Nah, cara menentukan batas atas sama batas bawahnya ketika sediaan kita tuh hanya sedikit atau gimana gitu loh, Bu. Itu saya masih bingung. Oke, kalau jumlah sediaan, kita bicara per poin dulu ya Mbak Leli. Kalau jumlah sediaan yang mau kita buat berapa, itu Mbak Leli harus mempertimbangkan parameter optimasinya itu ada berapa. Dan kebutuhan untuk pengujian itu berapa banyak sediaan. Misalkan contoh kasus ini, OPH, kemudian waktu mengering, ada daya lekat, ada daya sebar, ada eksekusi. Ini Mbak Leli tulis pH itu butuhnya sediaan untuk pengukuran pH itu berapa gram, waktu mengering berapa gram, daya sebar berapa, daya lekat berapa, untuk uji aktivitas antioksidan itu butuh berapa. Misalkan pH nih, saya butuh karena kita pakai alat, kemudian spindle-nya itu harus dipastikan tercelup ke dalam sediaan, saya butuhnya sampai 50 gram gitu. Jadi ini 50 gram. Oh, waktu mengering hanya cukup dibutuhkan 1 gram. Tinggal diakumulasikan saja. Oh, pH ini 50 gram, waktu mengeringnya 1 gram, daya sebarnya 1 gram, daya lekatnya 1 gram. Di SC50 itu penimbangan awalnya misalkan saya butuh hanya 50 mg. Ini ditotalkan semuanya Mbak Lali. Kalau sudah ditotal semuanya, baru nanti dikasih space, misalkan kebutuhannya hanya 12,5. Ya, Mbak Lali membuatnya 15 gram. Kalau jumlah sediaan yang dibuat itu berapa, pertama yang jadi pertimbangan adalah responnya itu masing-masing butuh sediaan berapa untuk pengujian. Karena tidak lucu, misalkan Mbak Leli langsung ambil 10 gram. Ternyata 10 gram ini hanya cukup digunakan untuk uji pH sama waktu mengering. Daya sebar, daya lekat, sama pengujian aktivitas antioksidan, kita nggak punya lagi sediaan karena sediaannya habis. Kan berarti tidak bisa dilanjutkan Mbak Leli. Paham maksud saya? Nah, kalau tentang jumlah yang mau digunakan itu atau yang mau dibuat per formula itu berapa, yang jadi pertimbangan adalah kebutuhan yang digunakan untuk masing-masing parameter pengujian berapa. Harus mengcover semuanya. Jangan sampai habis di tengah jalan. Artinya ya tadi, saya hanya 10 gram pH saja tidak cukup, hanya cukup untuk waktu mengering, daya sebar sama daya lekat. Karena butuhnya hanya 1 gram, 1 gram, 1 gram gitu misalnya. pH-nya karena butuhnya 50 gram, saya hanya buat 10 gram sudah tidak bisa. Kan berarti tidak bisa dilakukan semua respon ini untuk satu kali penggunaan. Satu kali pembuatan. Itu kalau bicara tentang jumlah yang mau dibuat ya Mbak Leli. Kemudian kalau hubungannya dengan berapa rentang yang mau kita pakai pada masing-masing faktornya, mungkin itu nanti akan berhubungan dengan ketersediaan bahannya Mbak Leli. Bahannya banyak atau tidak. Pada waktu rentangnya itu kita ambil konsentrasinya paling banyak, tapi ternyata kebutuhan bahannya. Misalkan kita butuh kayak kasus ini, 15%. Saya membuatnya satu ran itu harus 100 gram. Berarti kan kebutuhannya akan sangat banyak. Kalau ada, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak ada, Mbak Lali harus memperhitungkan itu. Apakah saya cukup, bahan yang tersedia untuk saya itu cukup atau tidak, terutama untuk teman-teman yang biasanya melakukan pembuatan sediaan dan sediaannya itu dari bahan alam. Karena bahan alam kan randomnya tidak banyak ya. Apalagi Mbak Lali harus membuat, kalau nggak salah Mbak Lali itu membuat nanopartikel apa ya? Saya lupa. Dibuat nano untuk dapat dari mulai fitoliposom ya Mbak? Fitosom, Bu. Fitosom. Dari mulai simplisi awal sampai dapatkan fitosom itu kan perjalanannya panjang dan randomnya tidak sebanyak kalau kita berhenti di ekstrak ya Mbak Lali. Kalau jumlahnya Mbak Lali itu yang dipakai itu banyak, yang dikhawatirkan lagi atau yang dibuat itu banyak, yang dikhawatirkan cukup atau tidak. Sebenarnya itu masalah teknis. Kalau jumlahnya itu butuhnya banyak atau tidak, itu kan tadi kebutuhan untuk pengujiannya itu berapa, kemudian ketersediaan
bahan punya Mbak Leli itu bisa membackup atau tidak, itu kan teknis. Tapi kalau kita bicara tentang konsentrasi terendah sama tertingginya, itu eh, menentukannya dari mana, yang jadi pertimbangan pertama adalah handbook pharmaceutical experience, atau kita bisa melihat dari jurnal-jurnal yang melakukan optimasi yang sama. Itu bisa jadi, misalkan kayak tadi, kalau di handbook pharmaceutical experience itu masih lebar sekali, antara 4 sampai tadi berapa? 4 sampai 20% Mbak Lali. Misalkan 4 sampai 20% itu kan rentangnya sangat panjang sekali. Oh, ternyata kalau dilakukan studi literatur mengenai optimasi bahan yang sama, ternyata sudah ada jurnal yang mengatakan dengan hasil optimasi antara rentang 10 sampai 20 saja kita sudah bisa dapatkan hasil yang optimal. Berarti kita bisa persempit lagi. Jadi pertimbangannya rentangnya mau kita gunakan berapa itu selain handbook pharmaceutical excipient, kita bisa melihat dari jurnal atau dari hasil orientasi. Mbak Lady bisa melakukan orientasi dulu menggunakan rentang terendah dan tertingginya dari handbook pharmaceutical excipient itu apakah sudah bisa membuat sediaan yang sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Karena di handbook pharmaceutical excipient atau di HOPI itu kan rentangnya itu secara umum. Begitu kita menggunakan bahan atau senyawa aktif tertentu yang punya sifat karakteristik fisik tertentu, pasti kebutuhannya akan berbeda. Jadi misalkan kayak PVA ini kan bisa digunakan untuk bahan apapun selama dia tidak enkom ya. Nah, misalkan kita punya 5 bahan ini, mungkin bahan satu itu butuhnya tidak harus sampai 10%, tapi cukup 5%, karena dia mungkin daya lekatnya sudah bagus dari ekstraknya sendiri, sehingga tidak butuh gelling agent yang terlalu besar gitu. Nanti ada yang bahannya dia viskositasnya sangat rendah, sehingga untuk mendapatkan gel yang sesuai itu kita butuh gelling agent yang sangat tinggi. Jadi kan kebutuhan itu sangat tergantung dari karakter senyawa aktifnya. Nah, kalau tadi saya sampaikan kalau cari rentang yang melihatnya dari HOPE atau dari jurnal yang sudah artinya penelitian yang sudah dibahaskan melalui jurnal sebelumnya, atau bisa jadi dari orientasi, atau kita lihat dari kebutuhan yang kita bisa tahu dari sifat fisika kimia dari masing-masing. Itu Mbak Leli kalau hubungannya dengan banyaknya peran yang harus dibuat itu berapa, saya rasa itu harus dilihat kebutuhan yang diperlukan untuk masing-masing atau untuk seluruh responnya. Tidak bisa kita ngomong, saya cuma butuh 10 gram, tapi ternyata pengujian cuma sampai dari 5 pengujian kita hanya bisa terbackup 3, yang lain kehabisan sampel. Kan tidak bisa dilanjutkan, artinya datanya tidak utuh untuk satu run itu. Begitu Mbak Leni. Ya, baik Bu. Bu, izin tanya satu lagi boleh Bu? Iya, bahkan. Kalau untuk ini Bu, nanti kan misal bikin gel, nah nanti di akhir kan pasti akan di pack apa ya, ditaruh di tub atau mungkin tub gitulah Bu. Nah, misal tubnya itu nanti kan saya mau bikinnya 50 gram misalnya. Nah, untuk membuat 50 gram gel itu kan isinya kan nanti ada beberapa eksipien. Nah, itu perlu dipertimbangkan misal eksipien A itu kalau terlalu banyak tuh nanti gelnya jadi lengket. Terus nanti nggak bisa nyerap dengan bagus kayak gitu tuh. Itu yang apa ya, yang mungkin saya tuh agak bingung untuk menentukan rentang. Ya, memang mungkin bisa lewat kayak jurnal yang sudah ada gitu ya Bu, untuk tapi ketika kita nggak nemu jurnal itu kan berarti kita pakai handbook eksipien tadi. Nah, itu Bu cara Ini ngambil. bicara rentang atau mau bicara jumlah atau hubungannya sama packaging ya? Kalau hubungannya sama tub itu kan tergantung dari jumlah yang mau kita masukkan ya Mbak Lali. Misalkan Iya, saya iya. mau buat per tubnya 5 gram.
Ya cari aja tepung yang 5 gram, jangan sampai Mbak Leli buat atau cari tup yang 50 gram. Itu kan teknis ya Mbak Ya, Leli. oh berarti nggak ngefek, iya Bu. Maksudnya Ya kan kalau nanti hasil tup akhirnya kan nggak ada efeknya. Kalau kapasitas tup ya tidak berefek atau tidak ditentukan sama rentangnya Mbak Leli. Tup itu kan hanya wadah ya. Harusnya tup itu yang menyesuaikan dari formula kita, mau kita buat berapa. Oh saya mau buat satu wadahnya itu 5 gram, ya cari aja tup yang 5 gram. Yang dimaksudkan Mbak Leli gimana? saya agak bingung Bu menjelaskannya, nanti kalau ketemu aja Bu. Oh iya, Ye. Oke. Maksudnya kan tupnya terlalu besar, terus nanti takut kalau lengket gitu kan? Eh, dari isinya sih Bu sebenarnya. Nanti pas Iya, ketemu aja. dari isi yang mau kita masukkan ke dalam tup itu kan? Iya. Nah, maksudnya tuh nanti kita ambil rentangnya kayak PVA kayak gitu. Itu kan berpengaruh di, kan misal kita mau bikin 30, misal mau bikin satu tup itu isinya 15 gram. Nah, dari 15 gram itu kan isinya banyak. Isinya kan ada apa aja gitu kan Bu senyawanya. Nah, untuk menentukan itu tadi loh Bu, senyawa-senyawa ini tuh harus di rentang ini. Sedangkan kalau pakai handbook eksipien kan rentangnya masih lebar gitu ya Bu. Nah, itu harus tahu menentukan rentangnya tuh sempit-sempit aja. Nah, itu Bu yang agak bingung. Maksudnya ini, yang seperti ini. Ini kan satu sediaan, isinya kan tidak hanya satu, tapi ada Iya, ini banyak. senyawa aktifnya kolang-kaling, ada PVA, ada CMC. Yang ditanyakan Mbak Leli menentukan konsentrasi ininya. Iya, 2 faktor PVA sama CMC itu untuk Dua menentukan faktornya atau semuanya? eh, 2 faktornya Bu, karena kan masukin low sama high-nya itu batas atas sama batas bawahnya. Mm-mm. Dua faktor ini kan bisa lihat dari Handbook of Pharmaceutical Excipient. Kalau Iya, memang rentangnya besar atau lebar, ya memang dia mungkin penggunaannya dengan rentang segitu. Kenapa kok rentangnya besar? Karena mungkin dia punya fungsi yang banyak, jadi tidak hanya bisa digunakan untuk satu bahan obat, tapi banyak bahan obat dengan karakter yang berbeda-beda. Sehingga kalau Mbak Lali punya satu kursus tertentu, dilihat dulu fisika kimia dari senyawa aktifnya, baru ditentukan kira-kira butuh pKa-nya berapa ya, CMC-nya berapa ya. Bisa juga lihat dari tidak hanya yang pharmaceutical excipient, tapi bisa juga lihat dari jurnal yang sudah ada, tapi dengan catatan kalau di jurnal yang mau dijadikan sebagai patokan itu harus punya senyawa aktif yang punya sama. karakter yang sama dengan punya Mbak Leli. Jangan sampai karakternya tidak sama terus itu jadikan kita patokan, otomatis kan tidak bisa karena kebutuhannya juga akan berbeda. Begitu Mbak Leli. Iya Bu, terima kasih Bu. Ye. Yang lain Bu, saya izin bertanya. Mbak Mutiara. Tadi kan Bu Intan menyampaikan kalau total campuran dari kedua variabel itu yang Ini kok cuman dioptimasi. suara saja, wajahnya mana Mutiara? Bu, ini maaf, laptop saya tuh layarnya tuh lepas Bu. Jadi saya sudah on cam, cuman tidak kelihatan, kameranya tidak bisa mendeteksi. Yang lepas kameranya, apa layarnya? Ayo layarnya lepas berarti kan tidak bisa melihat apa-apa ini. Layarnya karena layarnya jadi satu sama kameranya Bu. Jadi dua-duanya ikut lepas gitu. Saya Iya. izin lanjutkan ya Bu. Tadi kan Bu Intan sudah menjelaskan untuk campuran dari kedua variabel yang dioptimasi itu kan totalnya harus sama ya Bu. Kalau tidak salah,
Yang dari contoh PVA CMC itu kan totalnya 15,5. Nah, kalau punya saya itu total campuran kedua variabel saya yang saya optimasi itu nggak sama, Bu. Nah, itu apakah harus apakah masih bisa pakai SLD atau sudah masuk ke faktorial ya, Bu? Terima kasih. Tidak bisa, Mbak. Tidak bisa menggunakan SLD kecuali rentangnya bisa dihidupkan ya. Ya, Mbak Mutiara rentangnya berapa? Mbak Mutiara. Maaf Bu, saya masih mute. Kalau saya kan masih menggunakannya asam oleat. Asam oleatnya itu rentang 5 sampai 20. Kemudian untuk EC-nya saya menggunakan 2 sampai 12% Bu. 5 sampai 20 sama 2 sampai 12. G. Masih bisa didesain expert tapi dibuat yang sama. Misalkan pakai 5 sampai 12 sama-sama 5 sampai 12 kan bisa masuk keduanya kan. Angka 5 sampai 12 itu masuk di dalam rentang 5 sampai 12. Berarti baik itu di faktor pertama, dua rentangnya bisa sama. Bu Intan, maaf suaranya agak kurang jelas Tadi Bu. kan punya faktor pertamanya 5 sampai 20, Iya betul. keduanya 2 sampai 12. G. Ini kan bisa kita tarik semuanya ke misalkan 5 sampai 12 semuanya, dua-duanya. Oh, berarti disamakan di 5 sampai 12 semua gitu nggih Bu. Berarti tetap memakai SLD nggih. Boleh seperti itu. Kalau mau tetap di 5 sampai 20 ada 2 sampai 12. Kalau masih mau tetap menggunakan ini berarti tidak SLD, bisa RSM atau bisa faktorial design. Artinya Oke. tidak selalu semuanya bisa ditarik, tidak, tapi tentunya dengan perhitungan masih memungkinkan atau tidak. Kalau misalkan kita punya tentang 5 sampai 20, satunya 0,1 sampai 0,75. Ini kan nggak mungkin ditarik kan, Mbak? Iya Bu. Karena lepas rentangnya lepas semuanya, jadi tidak memungkinkan. Artinya berarti rentangnya itu yang bisa ditarik itu yang harus tetap masuk ke rentang ke salah satunya begitu ya Bu? Mm-mm. Bukan salah satunya, dua-duanya harus bisa masuk. Kayak tadi yang 5,20, 0,1, 0,75 kan nggak bisa masuk kan? Iya. Oh gitu. Jadi ya nggak memungkinkan. Oh ya baik Bu Intan. Terima kasih Bu. Nanti saya coba lagi Iya. untuk saya. Terima kasih Bu. Ye. Yang lain ada lagi? Yang lain ada lagi? Kalau tidak ada yang mau share hasil input angkanya tadi? Mas Petrus sudah memasukkan angka hasil pH tadi atau belum? Belum lagi, Bu. Maaf. Oke, mungkin bisa di screenshot angka ini dulu, slide ini, sama slide 8 sama slide 9. Silahkan slide 8 dulu, kalau mau di screenshot. Sudah, untuk responnya silahkan.
Kalau sudah silakan dimasukkan ke desain expertnya. Ibu, mohon maaf, saya izin bertanya ya, Bu. Mm-mm. Eh, Silakan. punya saya kok hasilnya beda seperti yang tampilan di Zoom ya, Bu. Apa saya ada Coba salah bisa salah nginput bentar ya, Bu? Saya izin coba di share. share screen ya. Saya stop screen dulu. Ya, baik, Bu. Silakan Mbak Maria. Ya, baik, Bu, saya izin share. Hmm. Izin, Bu, tampilan di sayanya seperti ini, Bu. Saya maksudnya yang angka PVA dan Mm-mm. CMCNA-nya beda seperti yang punya Ibu tadi. Kalau kita lihat di PVA-nya Mbak Maria, memasukkannya tadi bukan 15 ya, 14,5 ya. Ya, sepertinya begitu, Bu. Karena saya lupa tadi habis nginput. Coba diulangi lagi. Ini bisa diulangi. Cara untuk ulangnya gimana? Oh, harus kembali lagi ke awal. Di file, kemudian new design lagi. Oh, ya baik, Ibu, sebentar. Saya salah menginput, Ibu, Oke, di sini. Ya. nah itunya 15, di bawahnya 5,5. Oke, untuk totalnya, Ibu, keterangannya mm-mm. seperti ini, Bu. Ini muncul keterangannya seperti ini. Oke. Hmm, tadi jangan di next dulu, di bagian totalnya coba. Ganti 15,5. Pakai titik Mbak Maria. Baik, Ibu. Coba. Di next lagi. Coba di next lagi.
Finish. Sudah sama ya? Iya, Ibu. 10 dan 5,5-nya ada 3, 15 dan 0,5-nya ada 3, 53-nya ada 2, 11,25 dan 4,25 ada 1, yang terakhir 13,75 dan 1,75. Oke, di PH sekalian ini Mbak Maria, di PH run 1 yang di softwarenya Mbak Maria. Itu berarti kalau di set 8 itu ada di run berapa? Sebentar, Ibu, saya sambil cek hasil screenshotan. PH run 1 ya, Bu, ya? Run 1 di slide 8 itu proporsinya berapa Mbak Maria? 1 di slide 8. Aduh, 11,25. 4,25. Mbak Maria konsen di slide 8. Slide 8 itu dari materi saya, di slide ke-8 itu kan ada proporsi atau desain optimasi. Run 1-nya PVA-nya berapa, CMC-nya berapa? 10 PVA-nya, untuk CMCNA-nya 5,5, Bu. Berarti kan tidak sama dengan run yang ada di desain expert ya. Iya, tidak sama. Nah, artinya jangan dimasukkan hasil PH run 1 ke run 1 di slide, jangan dimasukkan ke run 1 di desain expert. Iya, baik, Ibu. Oke, berarti kira-kira yang 11,25 dan 4,25 itu pH-nya berapa harusnya yang dimasukkan ke sini? Itu yang di itu yang di slide 8 itu yang di 6, Ibu. Jadi yang 5,72. Oke, ya. Paham ya Mbak Maria? Tidak Iya. harus urutannya harus sama, tapi memasukkan angkanya harus. Oke, dilanjutkan input datanya dulu Mbak Maria. Iya, baik, Ibu. Ibu, saya stop share atau bagaimana, Bu? Nggak Putar. usah, dilanjutkan saja. Iya, baik, Ibu. Sambil nanti dikoreksi dengan yang lainnya. Baik, Ibu. Ibu izin bertanya, Bu. Kalau misalnya data yang 10 dan 5,5-nya itu sama misalnya di yang run kedua ini 10 dan 5,5. Terus saya lihat di slide itu yang 10 dan 5,5-nya kan ada 2 ya. Ada yang di run 4 dan Ada 3. ada 3, Bu. Ada di run 2, run 3, run 4 dan run 10 run 10,10 dan 5,55 ada di run 147. iya, Ibu. Terus Ya. yang jadi pertanyaan? Yang jadi pertanyaan nanti saya masukkannya bagaimana, Bu? Ini yang tadi ditanyakan sama Mas Dermika, Mbak Maria. Oh, ya. Memasukkannya ya sudah dimasukkan aja. Yang penting kalau yang run 1 itu satu paket responnya dimasukkan ke dalam satu paket itu. Misalkan di respon run 1 PH-nya dimasukkan
angka 5,98. Ya, waktu mengeringnya 19. Daya sebarnya 4,25. Daya lekatnya 37. Kemudian aktivitas antioksidanya 33,94. Jadi satu rangkaian ini mau dimasukkan urutan yang pertama, yang kedua atau ketiga dari 10,5,5. Kalau di Mbak Maria berarti mau di RAN 2, RAN 6 atau RAN 7, itu terserah. Yang penting satu paket itu dimasukkan. Jangan sampai masukkan pH-nya dari RAN 1, masukkan waktu mengeringnya dari RAN 4, masukkan ke daya sebatnya dari RAN 7, itu yang nggak boleh. Harus dari satu RAN yang sama. Baik, Ibu, terima kasih, Bu. Oke. Coba yang ini dimasukkan kita, karena kita terbatas sama waktu, coba dimasukkan yang pH dulu semuanya. Itu ya, sampai ke RAN 10 coba. Oke, terima kasih. Mbak Maria bisa stop screen? Oke, saya lanjutkan ya. Dengan satu parameter dulu kita mencobanya. Tadi punya saya sudah saya masukkan untuk semuanya dari pH RAN 1 sampai RAN 10. Kemudian kita lakukan analisis. Cara menganalisisnya di bagian kiri, ini ada analisis pH. Ini ada klik. Kemudian di start analisis. Kemudian ada pilihan configure, summary, model. Anda klik di bagian model. Karena kita punya dua faktor, jadi mixture ordernya silahkan diganti dengan quadratic. Kemudian diklik di ANOVA. Nanti akan keluar tampilan ini. Nah, yang dinamakan persamaan optimasi itu ada di sini. Di bagian ini, di bagian ANOVA, kemudian persamaan optimasi. Ada code, ada real, ada aktual. Ini persamaan optimasinya. Kalau tadi symplectic design itu Y sama dengan BA kali A plus BB kali B plus BAB kali A kali B.
Kalau kita lihat dari persamaan optimasi ini, kita dapatkan persamaan Y sama dengan 5,55A plus 5,89B min 0,124A kali. Ini yang namanya persamaan optimasi. Ini ada coded equation, ada real equation, ada actual equation. Mana yang digunakan? Kalau teman-teman memasukkan desainnya itu tadi sudah menggunakan konsentrasi yang sebenarnya, kita gunakannya yang actual equation. Tapi kalau kita menggunakan di sini rentang terendahnya masih menggunakan notasi 0, rentang tertingginya menggunakan 1, berarti yang kita gunakan di sini adalah coded equation. Sampai sini, apakah persamaannya yang di actual equation sudah sama dengan yang saya analisis, bahwa koefisien dari PVA itu 0,35, yang CMCNA adalah 0,47, dan interaksi antara PVA dan CMCNA adalah 0,0049. Mas Petrus sama? Ibu, Oke, silakan Mas Tri. saya 0,0 hasilnya 3 angka di belakangnya beda Bu dari Oh, nggak untuk apa-apa. Intan itu. Kalau tapi Oh. yang 35-nya sama ya Mas Abu? Iya, untuk yang PMA 0,35 sama, terus CMC-nya 0,463, terus yang PMA CMC NA-nya itu 0,00429 Bu. Oke, kalau perbedaan angka di belakang koma itu tergantung dari masing-masing visi. Kan punya kapasitas yang berbeda. Jadi memang tidak ada masalah. Yang penting Oh, angka oh iya, besar iya. di depannya sama. Kecuali kalau misalkan PVA-nya punya saya 0,35, punya Mas Abu 3,5. Berarti salah input itu Mas Abu. Kalau ini kan hanya selisih sekian angka di belakang koma, itu perhitungan masing-masing software atau masing-masing PC dengan kemampuan, dengan spesifikasi yang berbeda, pasti angka di belakangnya kan berbeda. Sama kayak kalkulator. Kan angka di depannya sama, berapa angka di belakang koma baru berbeda gitu ya. Tidak masalah Mas Abu. Makasih, Bu. Oke, Izin Bu, siapa ini? saya Bu. Saya itu siapa karena nggak Leli, Bu. kelihatan. Oh, Mbak Leli. Dia Mbak Leli. Bukunya saya yang paling bawah PVA CMCNA itu tidak muncul. Kalau tidak muncul, saya stop screen, Mbak Leli share screen ya. Coba Mbak Leli. Bentar Bu, saya masuk Zoom dulu karena pakai beda device. Sambil menunggu Mbak Leli, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lainnya? Izin Ibu, Silakan Mas Pedro. kalau punya saya Ibu, saya coba input tadi. Setelah saya tadi input apa namanya nilai-nilai pH Ibu, ternyata yang saya dapat pH RAN-nya itu cuma 8 Ibu. Oh, sebentar. Nanti habis ini Mas Pedro share screen ya. Ini punya Mbak Leli sudah connect. Habis ini ya Mas Pedro. Ya, Ya, coba yang kasusnya sama seperti Mbak Leli. Mbak Leli dapatkannya hanya PVA dan CMCNA, tapi interaksi antara PVA dan CMCNA tidak didapatkan. Berarti Mbak Leli hanya dapatkan B1 sama B2 atau BA dan BB. Tapi BAB-nya atau B12-nya tidak dapat. Kalau kasusnya seperti ini, coba klik di model Mbak Leli. Model yang di atas itu kan ada configure. Nah, di sini mixture ordernya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita menggunakan dua komponen, mixture ordernya adalah quadratic. Mixture order Mbak Leli. Nah, ganti quadratic. Kemudian kembali lagi ke ANOVA. Ke actual equation. Keluar ya Mbak Leli. Ya Bu, terima kasih Bu.
Nggih, sami-sami. Bisa stop screen gantian Mas Pedro. Izin share screen, Ibu. Iya, silakan. Ini kasusnya hampir sama seperti Mbak Maria tadi ya. Mas Pedro mungkin bisa new file, new design Mas Pedro kembali lagi mengulang dari awal Mas Pedro. Ya, siap ya, Bu. Di bagian mistur tadi, oke. Iya. PVA 10 sama tadi. 15. Oke. CMZNA 0,5 dan 5,5. Totalnya diganti berapa Mas itu? Betul, 15,5. Kemudian di next. 15,5. Nah, masalah ada di sini Mas Pedro. Number of run to replicate-nya Mas Pedro harus mengganti dengan 5. Artinya kita Oh, menggunakan 5 betul, Ibu. replikasi. Coba di next. Sudah totalnya sudah 10 run ya. Iya, Ibu, tadi totalnya sudah 10. Oh, PH itu P kecil hanya besar. iya, betul, Ibu. P, kemudian Waktu mengering. Ada daya sebar, daya lekat, sama IC50. sport. IC50. Yes. Oke. Ya. Di finish. Oke. Sama ya Mas Pedro. Siap. Ini nanti di save, kemudian di input semua data masing-masing. Untuk teman-teman kayak tadi Mbak Maria kan baru memasukkan yang PH dan teman-teman yang lainnya silahkan datanya dimasukkan sampai ke IC50. Nanti kita akan interpretasikan dan akan kita bahas di Jumat depan. Begitu. Untuk hari ini Makasih, cukup Ibu, dulu saya nih. stop share. Iya, iya. Untuk hari ini kita cukupkan ya. Silakan data yang tadi atau kasus yang tadi silakan dicoba untuk dimasukkan ke dalam desain expert, kemudian dianalisis dengan cara tadi dianalisis, kemudian start analisis, modelnya diganti kuadratik, kemudian diamati. Nanti bagaimana cara membaca persamaan itu, kemudian ada grafiknya, bagaimana cara membaca grafiknya, kemudian interpretasi data dari angka-angka itu nanti kita akan pelajari di Jumat depan. Gitu. Oke, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Ibu. Terima Selamat kasih sore, Bu. banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.